kami akan memberikan berita yang intelektual dan sesuai fakta menarik. Sebelumnya, perkenalkan saya Devina Kesha Adriana. Saya Shalom Natanya Kristalia Lovely. Saya Wandan Merdaring Tiasmara. Dan saya Radana Jeng Paula Kalista Altea Surja. Selamat datang di Dunia Sekitar Kita. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video lainnya. Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, memuji prestasi sprinter Indonesia lalu Muhammad Zohri dan Alvin Jauperari di Olimpiade Tokyo 2020 setelah menonton perjuangan kedua atlet atletik 100 meter putra dan putri tersebut dari Jakarta. Lalu Muhammad Zohri yang mengikuti nomor 100 meter putra tidak mampu melaju ke semifinal setelah finish di peringkat kelima. Di sisi lain, Alvin Jauperari tidak bisa melaju ke semifinal 100 meter putri setelah finish di urutan ke-8 di babak pertama. Luhut optimistis Indonesia mampu bersaing dengan pemain kelas dunia lainnya di masa mendatang. Ia mengatakan akan segera menyiapkan atlet-atlet terbaik untuk kompetisi terdekat, termasuk kejuaraan dunia di Amerika Serikat dan Asian Games Hangzhou, China yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Luhut juga mengatakan PB pasti akan segera mengevaluasi Zohri dan Alvin yang berprestasi sangat baik. Olimpiade adalah ajang olahraga internasional 4 tahunan yang diikuti oleh hampir semua negara di dunia. Ketua Luhut Binsar Panjaitan telah mengamalkan sila kelima dengan mengapresiasi kerja keras kedua atlet atletik tersebut. Amanat kelima Pancasila seperti dikutip dari buku Arif Cerdas untuk Sekolah Dasar kelas 6 MI oleh Kristiana Umi terkait dengan tindakan kita untuk memperlakukan semua orang secara adil. Proses pembentukan sikap adil manusia yang merupakan unsur naluri dalam pembentukan perdamaian bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu sila kelima. Sikap positif sila kelima yang diterapkan oleh para atlet sekitarnya, yaitu menjunjung tinggi keadilan sosial, semangat gotong royong, dan saling menghargai serta menghormati hak dan kewajiban serta upaya kerja keras kita satu sama lain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam melindungi anak Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dalam seminar virtual. Pasalnya, penggunaan teknologi di masa pandemi dapat mempengaruhi perkembangan anak, khususnya remaja. Dalam menemukan jati diri, narkotika termasuk obat yang mengurangi rasa nyeri, sementara psikotropika mengaruhi sifat dan perilaku. Jenis atau kelas obat psikotropika yang didasarkan dokter tergantung pada gejala tiap individu yang spesifik. Sayangnya, banyak pengguna yang mengonsumsi obat-obatan ini tanpa izin dari dokter. Dan psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku serta dengan timbulnya halusinasi, gangguan cara berpikir, dan stimulasi bagi para pemakainya karena kerja organ tertentu menjadi berat, dan jika si pemakai tidak menggunakan obat-obatan tersebut, badan menjadi lemah. Jika digunakan secara berlebihan, pengguna bisa tertidur terlalu lama dan tidak sadar diri. Bahaya yang paling fatal adalah kematian. Pentingnya untuk berkomunikasi dengan anak pada waktu yang tepat untuk mencegah anak Anda menggunakan narkoba. Ajari anak bagaimana zat ini berbahaya bagi mereka. Diskusikan dengan anak bagaimana mengelola stres dengan baik, dan jadilah teladan bagi anak. Bangunlah kepercayaan diri mereka. Perhatikan juga pergaulan mereka. Jika ia memiliki teman yang memiliki kebiasaan buruk, mintalah anak untuk tidak mendekati mereka.
negara Indonesia tidak terlepas dari perjuangan melawan penjajah yang telah berlangsung selama berabad-abad. Berawal dari hubungan dagang dan lama-kelamaan mereka mempraktikkan kolonialisme dan imperialisme, memperoleh kekayaan Nusantara dan mempengaruhi banyak sektor serta menimbulkan perlawanan. Solidaritas kedaerahan menjadi kesadaran paling awal. Perjuangan kedaerahan terjadi karena pada masa itu hanya dilandaskan untuk membebaskan daerah masing-masing dari penjajahan. Karena tidak berjuang secara keseluruhan, maka penjajah mudah sekali untuk mengalahkan rakyat Indonesia. Perjuangan yang mementingkan daerah sendiri menyebabkan tidak serentaknya perlawanan. Mereka menggunakan senjata tradisional dan dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti pemuka agama dan bangsawan. Setiap negara dan sultanat masih memiliki kedaulatan dan kemerdekaannya sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar, solidaritas dan rasa nasionalisme mulai muncul. Sebuah paham bangsa diyakini sebagai suatu solidaritas besar yang dibentuk oleh kesadaran bahwa solidaritas tersebut merupakan buah pengorbanan banyak orang dan kesediaan dari banyak orang untuk berkorban lagi. Tidak hanya pada masa lampau, tapi juga pada masa kini.